Audio Jungle. Apa kabar? Hari ini kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Karena sungguh besar kasih setianya. Karena dengan curahan darahnya kita sampai pada saat ini. Kita memujikan karena saling Bapa. Kami memuatkan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati setiap kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kuasa-Mu, ku rindu padamu, padamu Tuhan, tanggapan hidupku, hidup kami Tuhan. Sembari puji namanya. Berikan hidupku, ku menyembah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu buat kasih setiamu di dalam setiap di kehidupan dalam kami, Tuhan. hidupku. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Saudara-saudari yang bangkit berdiri, kita memuji namanya. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak ada lembah kelam baginya. Kita katakan bersama-sama. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati karena kasih-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam bagi kita. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati karena kasih-Mu. Hatiku tak gentar
Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, jawaban hidupku. Kita mau katakan sama-sama. Syukur Bapa, Kami mau bersyukur Tuhan. ku bersyukur Buat kasih setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami mau bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, karena kuasa-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi nama Dia. Amin. Masih semangat terus saudara-saudara. Masih semangat. Berikan tos kanan dan kiri saudara. Amin. Kita memujikan nama Dia. Bersama-sama kita pulikan namanya. Hari ini kita bersama-sama memujikan namanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi setiap kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mencurahkan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami siap Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mengambil alih ibadah kita saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Yang terlibat di dalamnya juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati setiap kami saat ini. Kami siap Tuhan saat ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi namanya. Bersuka cita atas namanya. Amin. Kasih-Nya sungguh besar bagi setiap kita. Sungguh besar kuasa-Nya bagi kita. Dia mati di kayu salib bagi Mau kita. naikkan syukur kami Tuhan bagi-Mu saat ini. Kita menari bagi Dia, saudara-saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan bagi Dia, saudara-saudara. Kasih yang begitu besar,
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang ini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang ini hanya untukmu. Bersama-sama ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hey! Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu saat ini, kita memuji nama Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang kini hanya untukmu. Akan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, yang ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, yang ini hanya untukmu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Saat ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Masih semangat. Semangat terus. Haleluya. Kita mau semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau merasakan kasih Tuhan saat ini yang sungguh luar biasa. Amin. Bahwasanya kasih Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih Tuhan selalu tercurah bagi setiap kita saat ini. Sepanjang waktu, sepanjang hari Tuhan selalu memberikan kasih-Nya bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Kami telah temukan kasih Tuhan yang sejati dan tidak pernah berubah. Hanya di dalam Dia. Terima kasih Yesus. Kami temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku. Hanya sesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku. Hanyalah untukku, beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang mulia bertandang bagimu. Hidupku bersinar bagi kemuliaan-Nya.
selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku pada persembahan, malah pujian dari hatiku hanyalah untukmu. Yang pujian terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Dari tubuhku bersiap bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Tepuk tangan di atas kepala saudara-saudara. Paparam, papapaparam, papaparam, papapaparam, papaparam, papapaparam, papaparam. Ku minta bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Ini hidupku dari hidupku bersiap bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Dari tubuhku bersiar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini kamu mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Saya undang jemaat untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Siapkan hati kita saat ini. Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Dia akan selalu menjaga kita. Bahkan sehelai rambut yang jatuh pun Tuhan perhitungkan. Haleluya Yesus. Siapkan hati kami Tuhan saat itu untuk mendengarkan firman. Untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Biarkan saat ini Tuhan hati kami kudus Tuhan. Tak bercela Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan saat ini kami Tuhan dapat fokus hanya kepadamu Tuhan. Pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Bahwasanya Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami yang hidup, yang rela mati Tuhan. Disalibkan untuk menebus setiap kami saat ini Tuhan. Kau siap menanggung semua beban dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan saat ini ke hadirat-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami tuh yakin Tuhan Kau memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Kau melindungi setiap kami. Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu
seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita mau angkat pujiannya dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan kau memberkati. Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu memelukku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu memelukku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu membelaku, Dia selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu memelukku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu Selalu menolong kehidupan kita, saudara-saudara. Kita memuji nama Dia, menyembah Dia seumur hidup kita, karena kita orang-orang yang terpilih bagi Dia. Jika Tuhan datang yang kali kedua, kita tetap percayakan kuasa-Nya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita tetap percayakan kuasa-Nya. Karena Tuhan selalu menolong kita dengan kuasa mukjizat-Nya. Kita buat terkagum dan tertegun akan kuasa-Nya. dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu, saya persilakan hambanya. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku,
lagi sekali katakan, dia selalu menyenangkan. Dan memelihara seumur hidup. Beri kemuliaan buat Allah kita. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh nyata ya Tuhan. Karya-Mu yang terbesar adalah pengorbanan-Mu, mati di atas kayu salib dan Engkau telah dibangkitkan. Dan itulah Tuhan menyatakan kuasa dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Patutlah kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan, karena kebesaran-Mu itu. Terima kasih Tuhan, nyata kuasa-Mu di tempat ini. Hadirat Tuhan boleh kami rasakan dalam puji-pujian ini ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita surga yang turun di tempat ini. Memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus menyertai kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berperkaralah lebih dalam lagi ya Tuhan dalam setiap hidup kami. Kuasai hati dan pikiran kami semuanya. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Bila setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah pernyataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu. Semua perkara yang sia-sia yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu dalam hidup kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Dan ambil alih semuanya, Tuhan Yesus memberkati kami. Dan yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Masih semangat? Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita dibentuk oleh Tuhan untuk bersatu, bersekutu, dan dinamakan komunitas. Kalau hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang hidup sebagai komunitas terang, hidup sebagai komunitas terang dan garam. Kita mau belajar tentang fungsi garam itu. Begitu luar biasanya apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Di dunia ini tanpa garam tidak ada rasa. Apapun itu, tanpa garam tidak ada rasa. Garam ini melengkapi semua rasa, bukan perasaannya, semua rasa. Melengkapi semua rasa yang ada di bumi ini. Makanan apapun kalau tidak ada garam kurang sedap. Saudara, tapi kalau kebanyakan garam membuat penyakit. Makanya harus konsumsinya tepat, konsumsinya pas. Garam itu bisa merusak, garam itu juga baik untuk tubuh kita, baik untuk kita semuanya. Jadi kita mau belajar bagaimana garam itu. Kita mau belajar kalau ini berbicara tentang komunitas sebagai garam dan terang, sebagai terang dan garam, kita harus tahu di situ keberadaan fungsinya seperti apa dulu. Garam sifatnya seperti apa. Kita baca dulu dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Perikopnya di situ judulnya dalam Alkitab garam dunia dan terang dunia. Kita sering kali belajar di situ, bahkan di situ menjadi satu visi gereja penyebaran Injil, ya kan? Di sebelah kiri saudara itu terpampang di situ. Bagaimana kita harus menjadi garam dan menerangi dunia ini. Ya. Kita akan belajar dulu. Kita baca bergantian. Ayat 13 saya baca dulu, nanti 16 kita baca bersama-sama. Garam dunia dan terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, di sini kata kuncinya kita harus berdampak. Sebagai orang yang percaya kita harus berdampak, kita harus menunjukkan apa yang dihasilkan di dalam kehidupan orang percaya di dalam diri kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita hasilkan?
Apapun itu keberadaan saudara, situasi, kondisi tidak mempengaruhi hidup saudara, untuk saudara berfungsi pada fungsinya sebagai anak Tuhan, sebagai garam dunia di sini. Saudara, menggarami di sini harus berfungsi di sini. Kalau di sini dikatakan kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan Tuhan tidak akan pernah menyampaikan itu. Jadi kalau kita sebagai terang, sebagai garam, sebagai anak-anak Tuhan, ya harus menunjukkan fungsinya. Garam harus terus berfungsi sesuai dengan sifatnya. Rasa garam gak mungkin kecut, gak mungkin manis, asin. Dan semua uraian di situ, saudara. Kalau saudara bekerja keras, saudara, mengeluarkan, saudara gerah mengeluarkan peluh, saudara, mengeluarkan keringat. Saudara pernah merasakan keringat saudara itu? Ada yang pernah merasakan keringat saudara? Atau tahu coba, siapa yang tahu rasanya garam? Rasanya garam apa? Berarti kan pernah di situ kan? Ada, ya itu katanya asin kok. Tapi paling tidak kita pernah merasakan maksudnya keringat itu yang di dalam tubuh kita. Saudara, kalau dilihat dari ilmu fisikanya, saudara, ya panjang ceritanya, panjang kita membahasnya. Tapi kalau kita lihat di situ, saudara berasal dari debu tanah, tiba-tiba diuraikan dan di dalam tubuh saudara, ketika tubuh saudara terjadi pembakaran dan mengeluarkan peluh, di situ ada garam, rasanya asin maksudnya. Dan ternyata ketika saudara memakai baju yang berkeringat dan baju saudara itu kering, itu seperti kalau sudah kering, saudara, seperti kalau keringatnya banyak, saudara, itu yang nempel di baju seperti kerak-kerak. Dan itu kayak garam, saudara, kristal-kristal gitu. Saudara pernah berkeringat, terus di dalam tubuh saudara, maksudnya di dalam baju saudara, tiba-tiba ketika kering itu warnanya putih-putih itu. Halo? Ya gila nih, bukan, ini kita mau belajar di situ. Dan ternyata di dalam tubuh kita yang dari debu tanah itu, ketika diuraikan semuanya, itu tadi berfungsi sebagai garam, bukan berarti kita harus mengasini dengan tubuh kita, enggak. Sifatnya garam itu yang kita mau belajar di sini. Yang memberi rasa, yang membawa dampak. Saudara, dan kalau garam itu tidak ada rasanya lagi, ya sudah enggak ada fungsinya. Ya dibuang. Saudara, jadi di sini menuntut saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita diselamatkan, ya kita harus berdampak membawa keselamatan itu. Apa yang kita terima yaitu keselamatan itu, ya kita harus membawa dampak kepada orang lain bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang yang mengerti. Katakan amin. Haleluya. Dan itulah fungsinya kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan kita mau belajar ini, kalau di dalam peperangan pada masa waktu zaman nabi-nabi itu loh. Pada waktu zaman nabi-nabi itu, ketika peperangan, saudara, fungsinya garam itu selain untuk mengutuki, saudara, tapi ketika menjarah di tanah jajahan, saudara, menaburkan garam itu di dalam tanah, di sawah atau di ladang mereka, maka sawah mereka akan mati. Tapi ada satu hal tertentu bagaimana fungsi garam yang lebih lagi, bukan hanya mengutuki, tapi berfungsi menjadi suatu hal yang berguna. Ketika zamannya Musa, seringkali dulu juga saya pernah menyampaikan, ketika zamannya Musa, bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, saudara. Berapa ribu itu? Di situ bangsa Israel, saudara, yang dibawa keluar dari Mesir. Coba mereka mendirikan tenda-tenda, mereka enggak sekonyong langsung memberikan tenda, langsung membuat safety tank atau jumbleng, saudara. Enggak terpikirkan, saudara. Mereka mau membuang kotorannya di mana? Bayangkan. Dan kalau sekian ribu itu mereka buang air besar, saudara, BAB bersama-sama. Waduh, bagaimana itu?
dan tempatnya yang berjubel-jubel gitu. Mereka nggak sempat, mereka harus berpindah terus, saudara. Dan ternyata garam ini yang berfungsi, garam ini harus dibawa kemana-mana. Garam ini untuk menguraikan kotoran itu menjadi tanah yang subur. Makanya kalau di padang gurun ada kurma yang enak-enak ya saudara, pada zaman ribuan tahun yang lalu itu saudara, itu ada pupuk yang dibuat dari kotoran manusia yang ditaburi dengan garam itu yang diuraikan menjadi pupuk yang subur bagi tanah itu. Ya singkat ceritanya seperti itu, tapi pembuktiannya di sini dalam kebenaran firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang ke-45. Kita ketemu Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang ke-45. Salah seorang bisa membacakannya? Kalau tidak bisa, saya bacakan untuk Anda. Bisa ditampilkan? Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang 45. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Supaya garam itu tidak, fungsinya garam di situ adalah untuk mayat-mayat saudara. Supaya nggak bisa mengeluarkan bakteri yang jahat. Juga mengurangi bau-bauan. Bau yang gak sedap. Inilah fungsinya garam. Selain juga tadi mengutuki tanah jajahan, saudara. Tapi berfungsi secara kimianya seperti itu, saudara. Dan kita mau belajar di sini fungsi garam itu. Dan selain itu tadi tentang kotoran, kalau ternak-ternak pada waktu itu, bangsa Israel juga ketika keluar dari Mesir membawa ternak-ternaknya. Jadi kotorannya ternak itu juga ditaburi dengan garam. Dan di saat tertentu terurai menjadi satu dengan tanah dan tanah itu akan menjadi subur. Saudara, itulah fungsi garam selain membawa rasa dan mengawetkan saudara. Kalau saudara suka makan ikan asin, ya ikan gerih saudara, dia tidak diawetkan dengan alat apapun, hanya dengan garam itu. Makanya namanya ikan asin. Saudara, dan ketika kita makan, ya makan dengan ikan asin dengan kapasitas tertentu akan menyehatkan tubuh kita. Tapi kalau kebanyakan ikan asin, saudara akan dari darah tinggi, saudara. Saudara, kita mau belajar tentang fungsi garam ini. Jadi membawa rasa, membawa dampak, membawa pengaruh dalam situasi dan keberadaan kita. Dan kita mau belajar di sini. Pengaruh apa yang bisa saya berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau kita di lingkungan pekerjaan, ya bagaimana dengan teman-teman kerja kita? Membawa dampak yang baik, bagaimana membawa rasa. Kehadiran kita bisa dinikmati, kehadiran kita ini bisa dinanti-nantikan. Kalau kehadiran saudara membuat orang lain itu gelisah, itu berarti harus ada yang berubah di dalam diri saudara. Amin. Kalau saudara seorang pengusaha, kalau karyawannya nggak betah itu karena saudara, ya berarti saudara harus tahu keberadaan saudara sebagai pengusaha. Berarti bagaimana biar semuanya bisa betah, semuanya bisa merasakan keberadaan kita. Saudara, Roh Kudus yang dinyatakan Tuhan di dalam diri saya dan saudara diberikan, yang menyatu dengan tubuh kita, yang menyatu bersama-sama dengan kita, itu tidak bisa didiamkan begitu saja. Roh Kudus bagaimana bisa tinggal tetap di dalam diri kita, bahkan terus menyala-nyala. Itu terus kita bawa dalam perubahan kita. Kita mengenal Yesus lebih dekat lagi dan Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita. Semakin Roh Kudus bekerja, semakin membuat kekuatan iman kita semakin tangguh, semakin kokoh. Iman ini mempengaruhi imun tubuh saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Iman terlebih dahulu yang akan menguasai imun saudara, yang memberikan kekuatan di dalam tubuh saudara. Semakin iman saudara kokoh karena Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus tidak akan membuat tubuh kita lemah. Amin.
Roh Kudus itu selalu membawa kita dalam hidup yang bergairah, bersemangat. Masih semangat? Itu karena Roh Kudus yang bekerja. Semangat terus, yaitu memang kata-kata motivasi dan spirit. Bagaimana mendorong kita hidup berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kita. Kita pelihara iman kita. Saudara, kalau kita bisa memelihara tubuh kita dengan baik, kalau masakan, kembali lagi saya bawa dalam berdampak dan berfungsi sebagai garam. Masakan saudara tanpa garam, ada yang masakan yang tanpa garam itu, pasti kalau diuraikan pasti ada unsur garamnya. Kimianya apa itu? Garam itu? Bolah, aku selalu kimianya. FAF berapa? Nah itu loh pokoknya, itu tadi loh. NHCl? Bukan lah. FA kan? Apa lagi yang benar? Ya sudahlah, pokoknya itulah bahasa kimianya. Saudara, semuanya pasti ada unsur garamnya. Saya dulu ingat orang tua saya bikin kolak. Kolak itu tak bikin hanya gula merah saja, dan gula putih dicampur seperti itu dan penyedap lainnya. Tapi ternyata untuk rasanya itu semakin kuat sedapnya, itu harus dikasih garam sedikit, nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti jadi sayur bening, beda lagi dengan kolak, saudara. Jadi ya sedikit aja pokoknya untuk membawa rasa ini semakin sedap. Ternyata itulah fungsinya garam. Nggak boleh banyak-banyak, ya harus sesuai dengan porsinya. Dan itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita berfungsi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Menjadi pelengkap. Amin. Mempengaruhi jelas mempengaruhi yang baik, berdampak yang baik. Karena itulah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri saya dan saudara. Membawa pengaruh yang baik. Segala sesuatu yang gak baik, kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, selalu disingkapkan, selalu disingkirkan. Segala sesuatu yang gak baik di dalam diri kita, selalu disingkirkan oleh Roh Kudus. Dan itulah pekerjaan Roh. Kalau pekerjaan Roh Kudus ada di gereja ini, segala sesuatu yang gak benar, itu disingkapkan, disingkirkan. Jadi kalau saudara terus mengenal Tuhan lebih dekat lagi, Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara, segala sesuatu yang gak benar di dalam hidup saudara, akan terkikis habis. Yang mengerti katakan amin. Ialah kuasa Roh Kudus ini terus bekerja di dalam hidup saudara. Apa yang menguasai hati dan pikiran saudara? Mungkin sifat, mungkin apa yang ada di dalam diri manusia. Manusia tanpa Roh Kudus, ya kan? Manusia tanpa roh. Enggak ada manusia tanpa roh. Makhluk yang tanpa roh itu berarti binatang, gitu. Semua binatang enggak ada rohnya. Yang mengerti katakan amin. Yang ada rohnya hanya manusia, gitu. Karena di dalam diri manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh itu yang semakin kuat, rohnya Tuhan yang harus melekat di dalam diri kita. Roh manusia, ada roh manusia. Sifat roh manusia itu tadi, yaitu tadi hawa nafsu, keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, supaya memuaskan diri sendiri, itu rohnya manusia. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja di dalam diri saya dan saudara, selalu menyingkapkan itu, selalu menyingkirkan segala sesuatu yang tujuannya hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Haleluya. Amin. Biarkan Roh Kudus itu berperan lebih utama dalam hidup saudara. Utamakan Tuhan sehingga Roh Kudus itu terus bekerja di dalam diri saudara. Haleluya. Menjadi garam dan sekarang menjadi terang. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika orang melihat kita baik, siapa kita? Orang akan mencari-cari dan ternyata kita adalah kepercayaan Bapa. Kita adalah duta kerajaan Allah yang tinggal di bumi ini. Haleluya. Saudara adalah bagian dari kerajaan Allah yang tinggal di bumi ini.
Yang percaya katakan amin. Saudara dipercayakan bagaimana menjadi terang itu. Saudara harus ketika saudara datang ya menerangi. Suasana yang gelap ketika saudara datang ya menerangi. Ketika saudara datang membawa pengaruh yang baik, kita datang saja saudara. Kalau ada persoalan di lingkungan saudara, hanya datang saja. Impartasi Roh Kudus itu bekerja, menerangi orang-orang yang ada di situ. Kita mungkin belum memberikan jawab, belum berkata-kata, tapi kita hadir saja memberikan ketenangan. Saudara pernah merasakan hal itu? Bukan berarti kita merasa lebih. Buktikan kalau saudara dinanti-nantikan oleh orang lain. Dalam hal berdampak, dalam hal membawa terang itu. Bahwa kehadiran kita membawa sukacita. Roh sukacita itu ada di dalam diri kita. Kalau kita kemarin belajar, kalau kita selalu bersyukur, kuasa Roh Kudus itu terus bekerja. Ketika kita bersukacita, Roh Kudus itu pasti ada. Bapa di surga memuliakan kita yang selalu mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Bagaimana saudara bisa mengucap syukur? Saudara raih dulu bagaimana saudara bisa mengucap syukur. Kalau kita kemarin belajar dengan ketenangan itu, supaya kita dapat berdoa, supaya kita bisa mengucap syukur. Ternyata kalau kita tenang bisa menguasai diri, saudara. Kelimpahan untuk bersukacita itu ada di dalam diri saya dan saudara. Dan diyakinkan kalau saudara membawa sukacita itu, terang Tuhan itu ada di dalam diri saya dan saudara. Katakan kanan kiri, kamulah terang dunia. Halo. Coba responnya gimana? Kalau ditunjuk, kamulah terang dunia. Malam cucu. Kamulah terang dunia. Lah itu, senyumnya itu. Ya, kamu terang dunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terang dunia. Haleluya. Jangan ditutup-tutupi lagi. Jangan takut kalau saudara sebagai orang yang percaya. Ini waktunya saudara menunjukkan bahwa terang itu ada di dalam diri saudara. Saudara menjadi jawaban. Amin. Bagi keluarga saudara, bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu, siapapun itu. Saudara harus buktikan, saudara harus tunjukkan bahwa terang itu ada di dalam diri saya. Katakan terang itu ada di dalam diri saya. Amin. Saudara yakin bahwa terang itu ada di dalam hidupmu? Buktikan itu saudara. Sinar kemuliaan Tuhan itu tidak beranjak dalam hidup kita. Kita menjadi berkat. Kita membawa terang. Kita membawa damai. Itu pesan Tuhan. Membawa damai. Bukan Tuhan yang langsung turun ke bumi. Saudara-saudaranya yang dipercayakan membawa terang. Haleluya. Amin. Saudara yang dipercayakan membawa terang. Saudara harus menjadi garam ini. Dua sifat ini saudara, menjadi terang dan garam, itu harus mempengaruhi di sekitar kita. Itulah hidup orang yang percaya. Dan kalau satu persatu saudara belajar hidup menjadi garam dan terang itu, ketika saudara berkumpul menjadi satu dalam satu komunitas, saudara berkumpul di gereja beribadah, damai sejahtera itu nyata, membawa dampak, mempengaruhi yang lainnya, yang tadinya datang dengan penuh kesusahan dan beban berat, karena di situ ada roh sukacita di dalam diri saudara, terus menyatu di dalam kehidupan kita yang lain. Itu yang akan memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Itulah kegerakan roh. Itulah gerakan Roh Kudus yang nyata, yang dipercayakan Tuhan dan saya. Saudara, amin. Amin. Bawa terang itu. Berfungsilah sebagai garam. Membawa pengaruh, membawa rasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kata Tuhan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan terang kemuliaan Tuhan itu harus nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa,
memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lagi sekali dengan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Terima kasih Yesus. Biarlah nyata kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan saudara semuanya. Kebenaran firman Tuhan hari ini membawa kita semakin mengerti bahwa kita harus berdampak. Tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Apapun keberadaan kita, terang dan garam harus berfungsi di dalam diri kita. Oh, haleluya. Engkau yang mengenalku lebih baik. Engkau yang mengasihiku, Tuhan. Haleluya. Lama-lama. Kineta kaya ralamas. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Kau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap lama-lama sempurnakan dari karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa
Mengucap syukur ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau hamba-Mu menyampaikannya terbatas ya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami pada kebenaran yang sejati. Menguatkan iman kami, mempengaruhi kami ya Tuhan Yesus untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati hamba-Mu Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini. Buat kami semakin mengerti, semakin memahami. Ada rencana yang besar, ada rencana yang indah dalam setiap hidup kami yang Tuhan mau kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu di dalam doa buat bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan. Buat para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, kabinet kerja, pemerintahan dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini. Tuhan memberkati. Bersinergi mereka dengan wakil rakyat ya Tuhan, MPR, DPR, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu untuk menjalankan tugas dalam kepemerintahan. Tuhan memberkati sistem pemerintahan yang ada ya Tuhan, menjauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi, korupsi, kepentingan-kepentingan golongan ya Tuhan Yesus, untuk memuaskan diri sendiri. Tuhan jauhkan dari para pemimpin-pemimpin kami. Bila roh takut akan Tuhan menyertai mereka untuk memimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keamanan negara kami ya Tuhan Yesus. Baik dari dalam dan dari luar kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Strategi-strategi yang dibuat oleh TNI Polri untuk keamanan negeri kami, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Roh hikmat, bijaksana ya Tuhan Yesus untuk menjalankan tugasnya. Tuhan memberkati bangsa kami dari radikalisme, dari pengajaran-pengajaran roh-roh agamawi ya Tuhan Yesus, yang mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi sendiri. Biarlah semuanya ya Tuhan Yesus menjauhkan dari negeri kami teroris yang mengubahkan paham-paham ideologi agama ya Tuhan Yesus bagi bangsa kami. Kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Dalam persatuan bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia semakin terjalin, semakin terjadi Tuhan Yesus. Diwujudkan melalui kesatuan bagi setiap suku, bangsa dan agama kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Satan tugas penanganan COVID-19 juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, para medis, tenaga kesehatan, dokter, Tuhan memberkati mereka untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Kesehatan, kekuatan menyertai mereka. Satan tugas pengamanan untuk melaksanakan vaksinasi ya Tuhan Yesus, biarlah berjalan dengan baik, tersebar Tuhan Yesus, dan kami boleh merasakannya ya Tuhan Yesus. Keadilan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Tuhan memberkati kami semuanya. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka yang kehilangan sanak famili ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan. Segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Demikian juga daerah-daerah yang mengalami sengketa ya Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Biarlah roh kesatuan menguasai mereka. Mereka semakin mengerti ya Tuhan Yesus untuk hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Tuhan. Dengan segala keberadaannya kan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati. Kemakmuran bangsa kami di dalam nama Yesus. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati. Setiap jemaat Tuhan yang merasakan lemah, sakit, berbeban berat ya Tuhan. Segala perekonomian mereka Engkau pulihkan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Saat ini yang berada di tempat ini Tuhan memberkati Pak Darmianto. Tuhan pulihkan saraf-sarafnya. Tuhan pulihkan segala hati dan pikirannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Tuhan memberkati Bu Sri Manap, Tuhan memberkati kesehatan yang sempurna untuk organnya ya Tuhan Yesus, ginjalnya Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Bu Etik juga Tuhan pulihkan, sakit lambungnya, jantung, apapun yang saat ini membuat tubuhnya lemah, Tuhan pulihkan. Dan kesehatan terjadi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Semua merasakan kesehatan, sukacita surga yang turun di tempat ini membawa kesembuhan, membawa kedamaian dalam nama Yesus. Segala usaha pekerjaanmu saat ini, Engkau yang saat ini berseru kepada Tuhan. Tuhan yang mengerti isi hatimu, Tuhan memberkati. Perekonomian yang kau hadapi, pekerjaanmu Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, usahamu Tuhan pulihkan. Tuhan memberkati. Pintu-pintu berkat itu terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami sebentar mau memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahannya kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan melipat kali gandakan apa yang telah mereka tabur. Anak-anak-Mu yang mengembalikan yaitu milik-Mu ya Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, Engkau menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Apapun yang saat ini Tuhan anak-anak-Mu kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Sebentar dalam iring-iringan perjalanan menuju pulang, membawa damai sejahtera, sukacita, dan di dalam perjalanan menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu dibuatnya berhasil, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan memancarkan kemuliaan dari Kristus Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan Yesus akan datang dengan kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha untuk menjemput saya dan saudara. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, selamat hari Minggu. Dan kita mendengarkan pengumuman dari tim multimedia. Shalom, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI, kembali diadakan pada hari Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah di lantai 2 gereja. Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI, diadakan setiap hari Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Pasutri GPI, saling mencintai, di dalam Kristus, menjadi keluarga yang harmonis. Mari datang dan ikuti ibadah pasangan suami istri, yang diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-1 dan ke-3, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site di gereja. Ibadah doa malam, diadakan setiap hari Rabu pada minggu kedua dan 4, pukul 18 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom dan YouTube. Link Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp.
Ibadah doa Jumat diadakan pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming. Berikut kami sampaikan jadwal penata layanan. Ibadah doa malam, Praise and Worship dilayani oleh keluarga Bapak Yefta. Penata layanan minggu depan, Worship Leader dilayani oleh Bapak Sarjono. Singer dilayani oleh Ibu Rini, Ibu Yeni, dan Bapak Yefta. Kolektan, Ibu Suryo. Penyambut jemaat, keluarga Bapak Agus Wiono. Pelayan perjamuan, Bapak Haryono, Bapak Suryo, dan Bapak Agus Wiono. Pada kesempatan ini juga kami mengajak jemaat untuk menabur bagi multimedia gereja. Taburan bagi multimedia akan dikelola untuk keperluan bayar Wi-Fi setiap bulan dan keperluan lainnya. Taburan multimedia dapat diberikan kepada Saudari Vinci. Demikian Arta Gereja sepekan, kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah, dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya, salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Dari Ketua Kaum Muda kita, Saudara Tio, silahkan. Ketua Pelaksana Paskah kita, haleluya. Salam. Salam. Sebelumnya RPPI. Kepada Bapak Ibu, Saudara semuanya, terima kasih. Karena kemarin sudah membantu biaya dana maupun tenaga buat acara Paskah RPPI. Sehingga berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan yang datang banyak sekali. Saya percaya semua atas bantuan Bapak Ibu akan dibalas oleh Tuhan. Berkat kelimpahan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya itu saja. Terima kasih. Salam. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan ibadah berikutnya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Selamat berlibur saudara-saudara sekalian. Happy weekend. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup
untukmu, berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hey. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu, kan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu, hidup yang kau yakini hanya untukmu, hidup yang kau yakini hanya untukmu.